Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi PPKN kelas 12 yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Bab 2 Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Gambar tersebut merupakan dampak dari tidak patuhnya hukum. Apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuannya dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Contohnya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, dan lain sebagainya. Contoh dalam lingkungan sekolah diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, dan lain sebagainya. Yang C dalam lingkungan masyarakat diantaranya mangkir dari tugas ronda malam, main hakim sendiri, dan lain sebagainya.
Yang D, dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. 1. Tegas, berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.